Hidup bersama lokal selalu membawa kita ke kisah-kisah yang sulit dipercaya namun benar-benar ada. Kali ini, kita akan masuk ke sebuah pulau kecil di lepas pantai Colombia, tempat lebih dari 1,000 orang hidup berdampingan di ruang yang begitu sempit, tetapi tetap dipenuhi tawa, perjuangan, dan kehangatan manusia. Pulau terpadat di dunia, wanita seksi dan pesta panas. Vlog dokumenter Santa Cruz. Ini adalah Santa Cruz Telote, tempat tinggal bagi lebih dari 1,000 orang di atas lahan seluas lebih dari 2 ekar. Di sini, tidak ada polisi, tidak ada jalan raya, tidak ada mobil, hanya rumah-rumah, satu pusat kesehatan, dan lautan. Dunia yang kita tinggali tidak hanya terdiri dari benua. Selain benua, dikatakan bahwa planet kita memiliki lebih dari 600.000 pulau, dan sebagian besar diantaranya dihuni oleh manusia. Salah satu pulau ini sangat kecil, hingga ukurannya hanya sebesar lapangan sepak bola. Sangat sulit menemukan pulau ini di peta dunia. Total wilayah tempat 1,000 orang tinggal di pulau ini hanya mencakup 1% dari 1 kilometer persegi. Ini setara dengan 100.000 orang per kilometer persegi, menjadikannya pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Pulau ini adalah Santa Cruz de Lisi, yang terletak di lepas pantai Colombia. Pulau ini hanya memiliki 4 jalan dan seluruhnya terbuat dari beton. Tidak ada mobil atau sepeda motor di pulau ini. Suara laut, musik, ayam jantan dan manusia bercampur menjadi satu. Di dunia yang selalu mengatakan bahwa kita membutuhkan lebih banyak ruang dan kenyamanan untuk bahagia, orang-orang Santa Cruz de Lislo menjalani seluruh hidup mereka di dalam batas sebuah lapangan sepak bola. Di sini, semuanya dibagi bersama, dan semua orang saling mengenal. Pada akhir abad ke-19, Pulau Santa Cruz menjadi tempat berlindung bagi para nelayan di wilayah itu yang mencari perlindungan dari badai dan beristirahat di sana. Kemudian, pulau ini menjadi tempat para nelayan menetap secara permanen bersama keluarga mereka. Hal ini memudahkan mereka mengakses sumber daya ikan yang kaya di wilayah tersebut dan memperdagangkan lebih banyak ikan. Saat ini, pulau kecil ini telah dikenal luas. Namun suatu hari nanti, laut bisa saja menelan pulau ini sepenuhnya. Jadi, bagaimana orang-orang yang tinggal di pulau ini memenuhi kebutuhan mereka akan listrik, air bersih, internet, kebersihan, dan tempat tinggal? Kali ini, 2 orang kami di Karibia, Chris dan Gustavo, menuju pulau ini. Mereka pergi ke sana dengan berpura-pura menjadi turis agar bisa memahami kehidupan para penghuni pulau. Mencapai pulau ini bukanlah hal yang mudah. Di Cardahana, kamu harus menemukan tur perahu yang tepat untuk membawamu ke sana. Jika kamu melewatkan jadwal tur, menyewa perahu pribadi mungkin akan menghabiskan ratusan dolar hanya untuk transportasi. Hanya ada beberapa perjalanan perahu wisata pada siang hari, dan perjalanan dari Cartagena ke pulau ini memakan waktu 2 jam. Setelah beberapa jam mencari, kami menemukan sebuah perahu wisata yang menuju pulau itu. Kami naik bersama penumpang lainnya dan mengenakan jaket pelampung. Pulau itu terlihat sangat kecil dari atas, tetapi warna airnya sungguh menakjubkan. Sekarang setelah kami menginjakkan kaki di pulau ini, kami bisa mulai melihat kenyataannya. Selamat siang. Ini adalah Santa Cruz Telote, rumah bagi lebih dari 1,000 orang di atas lahan seluas lebih dari 2 ekar. Di sini, kamu tidak akan menemukan polisi, tidak ada jalan raya, tidak ada mobil, hanya rumah-rumah, satu pusat kesehatan, dan lautan. Dalam beberapa menit pertama kami berada di pulau ini, kami menyaksikan sebuah peristiwa yang menarik. Seorang pria yang sangat dicintai meninggal dunia, dan mereka sedang membawa peti jenazahnya. Tentu saja, tidak ada pemakaman di Pulau Santa Cruz. Faktanya, wilayah yang hanya sebesar lapangan sepak bola ini bahkan nyaris tidak cukup untuk menampung 1,000 orang yang tinggal di sana. Karena alasan ini, ketika seseorang meninggal, jenazahnya dibawa dengan perahu ke pemakaman di daratan Colombia. Karena semua orang di pulau ini saling mengenal dan memiliki hubungan yang dekat satu sama lain, ketika seseorang meninggal, semua orang ikut berduka. Setelah pemakaman, kami berteman dengan salah seorang warga lokal dan mengamati bagaimana sebuah keluarga menyiapkan makanan. Orang-orang di Pulau Santa Cruz melakukan hampir semuanya di luar rumah. Rumah
hanya digunakan untuk tidur. Mereka berada di jalanan sepanjang hari atau bekerja di depan rumah mereka. Sementara para pria sebagian besar menangkap ikan, para wanita menjaga anak-anak mereka dan memasak ikan hasil tangkapan itu. Keluarga ini memenuhi kebutuhan makan mereka dengan memasak ikan hampir untuk setiap hidangan. Mereka memasak ikan itu di dalam panci dengan minyak. Mereka juga menggoreng kentang dan menyiapkan salad. Para wanita membersihkan ikan yang mereka ambil dari laut langsung di air. Misalnya, wanita ini sedang membersihkan ikan sambil membawa bayinya di air. Orang-orang di pulau ini memiliki hubungan yang begitu dekat dengan ikan hingga mereka tidak hanya memakannya, tetapi juga bermain dengannya. Beberapa warga lokal menyelam ke dalam air dan berenang bersama ikan, seolah-olah mereka adalah teman. Bahkan kelompok kami pun ingin merasakan keramahan ikan-ikan itu dan ikut melompat ke dalam air. Mencari makanan di pulau ini tampaknya tidak sulit. Laut yang mengelilingi pulau menawarkan lebih banyak ikan daripada yang bisa diinginkan siapapun. Orang-orang mendapatkan bahan makanan lain dari toko kelontong yang ada di pulau. Pria ini menjalankan sebuah toko kelontong dan menghasilkan uang dari usahanya. Tampaknya penduduk pulau menerima pasokan makanan dari daratan Kolombia dengan perahu. Namun, ada masalah penting lainnya, yaitu limbah makanan yang dihasilkan oleh 1.000 orang yang tinggal di pulau tersebut. Kemasan plastik yang digunakan untuk makanan menciptakan masalah sampah di pulau ini. Saat berjalan-jalan, kami melihat banyak sampah di jalanan dan di sepanjang tepi pantai. Dari pandangan drone, kami melihat bahwa mereka telah menetapkan sebuah area kecil di sudut pulau untuk pembuangan sampah. Orang-orang meninggalkan kantong-kantong sampah mereka di sana. Selain itu, limbah plastik seperti kaleng hijau ini dikumpulkan di area tersebut dan dibawa ke pusat pengumpulan dan pemilahan sampah di Cartagena. Pada tahun 2021, Angkatan Laut Kolombia mengumpulkan hampir 2 ton sampah di sekitar Santa Cruz dan pulau tetangganya Tintipon. Karena tidak ada cukup petugas pengangkut sampah di pulau ini, para penduduk sendiri mengumpulkan dan membersihkan sampah di depan rumah mereka menggunakan kantong. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak membersihkan sampah mereka, situasinya akan menjadi tidak layak huni. Chris mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu dari mereka. Saat berjalan di sekitar rumah-rumah berwarna-warni di pulau itu, Chris dan Gustavo melihat seorang wanita sedang mencuci pakaian di sebuah gang. Hal ini membuat kami memikirkan soal air bersih di pulau tersebut. Kami bertanya-tanya, bagaimana orang-orang ini mendapatkan air bersih dan apakah mereka memiliki mesin cuci. Menurut wanita itu, air hujan sangat penting bagi mereka. Karena itu, mereka menyimpannya di dalam tangki. Mereka mencuci pakaian dengan tangan dan menggunakan air bersih dengan sangat hemat. Mereka tidak pernah membuang-buang air hujan yang bersih untuk mandi sehari-hari. Mereka menggunakan air laut untuk mandi. Menjelang akhir hari pertama kami di pulau ini, hari mulai gelap. Saat malam turun, kami mulai melihat lebih banyak pedagang kaki lima. Orang-orang membungkus manisan atau camilan yang mereka buat di rumah dengan serbet atau kantong plastik, lalu menjualnya seperti yang dilakukan dua wanita ini. Chris berjalan menyusuri jalanan dan melihat bahwa orang-orang mulai memenuhi jalan untuk bersenang-senang. Sebentar lagi akan benar-benar gelap dan kami akan punya kesempatan untuk mengamati penggunaan listrik di pulau ini. Besok adalah hari terakhir kami di pulau ini. Jadi, kami juga perlu memahami seperti apa kehidupan malam di sana. Sekarang hari sudah gelap, dan beginilah tampilan pulau dari atas. Seperti yang bisa kamu lihat, listrik di Pulau Santa Cruz sangat terbatas. Pada malam hari, hampir tidak ada penerangan, dan cahaya yang ada pun sangat redup. Orang-orang berusaha menerangi jalanan dan toko-toko mereka semampu mereka. Generator kecil digunakan di toko-toko, tetapi itu tidak cukup. Saat Gustavo merekam pulau dari atas dengan drone-nya, Chris berjalan-jalan di jalanan pada malam hari. Kehidupan tetap berjalan, dan pertunjukan DJ bahkan tetap diadakan di tengah gelapnya malam. Turis dan warga pulau setempat berusaha menghabiskan waktu bersama di dalam gelap. Obor dinyalakan agar orang-orang bisa saling melihat. Warga lokal berusaha memasak dan menjual kentang goreng serta produk daging olahan. Beberapa geng terlihat sepi dan tidak aman. Kadang-kadang, jalanan bahkan bisa tergenang banjir. Sementara yang lain menikmati musik, Chris dan Gustavo bertemu dengan seorang pria lokal.
dia akan menunjukkan rumahnya kepada mereka. Chris naik ke balkon untuk menghindari genangan air di jalan. Ini menunjukkan bahwa pulau ini sedang mengalami banjir. Pria muda itu tinggal bersama ibu dan istrinya. Rumah tempat mereka tinggal berada dalam kondisi yang lebih baik dibanding banyak gubuk yang kami lihat di pulau itu. Mereka membangun rumah 2 lantai dan bagian dalamnya tampak cukup layak dihuni. Chris mengatakan bahwa dia bahagia dengan kehidupannya di pulau itu. Dia menyebutkan bahwa orang-orang datang ke pulau ini dari daratan Kolombia untuk festival dan liburan. Setelah berbicara cukup lama dengan pria itu, seorang wanita tua yang tinggal di jalan sempit memberi kami informasi tentang kondisi listrik di pulau tersebut. Di akhir malam, kami menginap di satu-satunya hostel yang ada di pulau itu. Di pulau ini juga hanya ada 1 sekolah dasar, 1 klinik, dan 1 restoran. Saat pagi tiba, hari baru pun dimulai di pulau. Chris menggunakan salah satu toilet portable. Untuk menggunakan toilet ini, biayanya 2.000 peso Kolombia atau $0.50. Saat menggunakan toilet, kamu harus mengambil air dari ember-ember yang ada di luar. Perlu disebutkan bahawa tidak ada sistem pembuangan limbah di pulau ini. Saat berkeliling bersama pemandu lokal, Chris dan Gustavo melihat sebuah lubang toilet di dalam sebuah rumah. Lubang-lubang seperti ini memang ada di pulau dan terbuka ke udara. Karena panas, mikroba dan bakteri berbahaya menyebar dari sana, mengancam kesehatan manusia. Air seni dan kotoran manusia dibuang ke laut melalui lubang-lubang ini. Karena itu, ikan yang ditangkap dan dimakan dari laut sampai batas tertentu terpapar kotoran manusia yang sama. Saat memeriksa bangunan-bangunan di pulau itu, terlihat jelas bahwa tidak ada lagi tanah kosong untuk pembangunan baru. Saat keluarga bertambah besar, orang-orang membangun perluasan ilegal di rumah mereka. Misalnya, sebuah keluarga yang memiliki rumah 1 lantai mungkin menikahkan anak-anak mereka, lalu membangun kamar-kamar ilegal di atas rumah untuk memberi mereka tempat tinggal. Karena tidak ada kontrol dari pemerintah kota atau negara di pulau ini, orang-orang memodifikasinya sesuai kebutuhan mereka sendiri. Sebagian besar rumah saling berdempetan dan jalan-jalannya dibuat sesempit mungkin. Saat berkeliling Pulau Santa Cruz, kamu mungkin akan melihat sebuah bangunan bertanda salib. Itu adalah alun-alun penting bagi warga lokal, seperti yang dijelaskan teman lokal kami di pulau ini. Selain itu, kamu mungkin akan melihat banyak anak kecil. Pulau ini tidak menawarkan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dengan cara yang modern. Meski begitu, bayi-bayi tetap lahir di pulau ini, dan orang-orang terus memiliki anak. Chris menemukan bidan berusia 77 tahun yang membantu kelahiran semua bayi di pulau ini dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Dia juga menunjukkan kepada kami rumah tempat dia telah tinggal selama 45 tahun. Banyak orang lokal di pulau ini telah menjalani hidup yang panjang. Udara yang bersih, kedekatan dengan laut, dan pola makan yang berfokus pada ikan segar mungkin berkontribusi pada umur panjang mereka. Saya tidak mengatakan ini hanya karena bidan berusia 77 tahun itu. Ada juga seorang wanita yang lahir pada tahun 1930 yang masih tinggal di pulau ini dan merupakan penduduk tertua. Sekarang usianya 95 tahun dan dia terlihat lebih sehat daripada banyak orang saat ini. Pada tahun 2021, Organisasi Kesehatan Kolombia melaporkan bahwa akses layanan kesehatan di pulau Santa Cruz sulit dan tenaga medis datang ke pulau itu secara tidak teratur. Setelah laporan ini, pada tahun 2024, seorang dokter dan seorang asisten ditugaskan untuk memberikan layanan harian di pulau tersebut. Meskipun orang-orang di sana hidup panjang umur, dalam keadaan darurat, mereka pertama-tama menemui dokter pulau. Jika dokter tidak dapat menyelesaikan masalah, sebuah perahu ambulans akan membawa pasien ke daratan Kolombia. Chris misalnya pergi ke pos kesihatan pulau. Tempat tindakan darurat dilakukan pada pasien di gedung yang berada di belakangnya. Yang kamu lihat di sini adalah pusat kesihatan kecil di pulau ini. Sayangnya, mereka tidak memberi kami izin untuk merekam bagian dalam karena ini adalah institusi pemerintah. Namun, ketika mereka harus menangani keadaan darurat ringan, mereka datang ke sini. Tempat ini disebut The Salute is the San Bernardo. Ketika mereka menghadapi keadaan darurat yang lebih serius, mereka harus menempuh perjalanan 1 hingga 2 jam melintasi lautan
untuk mencapai rumah sakit terdekat. Tetapi di sini, mereka menangani hal-hal yang mereka butuhkan setiap hari. Masih belum ada kantor polisi permanen di pulau ini. Namun, karena komunitas di pulau ini sangat erat, ketiadaan polisi tidak dianggap sebagai celah keamanan. Ini karena semua orang di pulau saling mengenal. Beberapa usaha di pulau ini telah menyiapkan sistem komputer dan menjalankan bisnis secara online. Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi Kolombia mendirikan hotspot internet gratis di pulau ini yang memberikan layanan 24 jam. Berkat itu, sinyal internet nirkabel tersedia di mana-mana dan orang-orang dapat dengan mudah mengakses internet. Teman lokal kami di Santa Cruz menyebutkan bahwa akses internet di pulau ini cukup baik. Anak-anak muda berusia 20-an juga puas dengan kehidupan mereka di pulau ini. Kami menemukan 2 anak muda di jalan dan menanyakan kepada mereka tentang kehidupan di pulau. Mereka mencari nafkah dari memancing dan pariwisata, dan mereka memiliki energi yang sangat tinggi. Begitulah Santa Cruz Delisi sebenarnya. Di sudut kecil dunia ini, yang bahkan tidak ditandai di peta, kehidupan memang kekurangan banyak kenyamanan modern. Penduduk pulau tidak memiliki privasi atau zona nyaman, dan mungkin mereka tidak akan pernah memilikinya. Bahkan, tidak ada kepastian apakah pulau ini masih akan ada dalam 50 tahun ke depan. Seperti yang bisa kamu lihat dalam video, pulau ini sering kebanjiran dan jalan-jalannya tergenang air. Banjir ini mengikis besi dan beton pada rumah-rumah. Karena itu, pulau ini menghadapi risiko tinggi terhadap bencana alam. Meski begitu, para penduduk pulau memiliki cara hidup yang sangat berharga. Harapan hidup mereka sepenuhnya bertumpu pada hubungan antar manusia. Dalam tatanan kota modern, kita telah kehilangan rasa kebersamaan dan kemampuan untuk menjadi tetangga satu sama lain. Kita menjadi terasing, terbungkus dalam keheningan kita sendiri. Kita telah lupa bagaimana berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak lagi mempercayai mereka dan memilih individualisme. Namun, kemanapun kamu pergi di Pulau Santa Cruz, kamu akan bertemu orang-orang tulus yang ingin berbagi denganmu. Mereka telah mengangkat cinta ke tingkat tertinggi dengan membangun rasa komunitas yang kuat. Komunitas itu diperkuat karena setiap orang saling berbagi. Mereka bahagia meskipun dikelilingi begitu banyak hal negatif. Jadi, bisa dibilang kamu bahagia? Kami akan sangat senang jika kamu menyukai video kami dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Hidup bersama lokal mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari ruang yang luas, fasilitas lengkap, atau hidup yang serba mudah. Kadang, justru di tempat paling sempit dan paling sulit, manusia menemukan arti kebersamaan, kepedulian, dan cinta yang paling nyata.